Assalamualaikum subscriberku. Eh, Sorry, sepertinya telat ya. Video ini di tag jam 21.34, jam setengah 10. Berarti ada sekitar 2 jam setengah lagi menuju pergantian hari. Dan hari ini baru hari keempat di bulan Januari di tahun 2025. Masih mencoba untuk konsisten upload video setiap hari dengan kondisi apapun. Cerita hari ini, jadi semalam saya mendapatkan sebuah berita yang menyenangkan tentunya. Untuk di awal tahun ini ada sebuah pekerjaan, kembali ada pekerjaan, dan itu kan nyambung di hari ini. Jadi ada sebuah tawaran film, anjay. Jadi ada sebuah tawaran film dan hari ini itu tadi langsung reading bersama. Saya jelaskan sedikit kronologi kejadiannya. eh Semalam itu kalau tidak salah dari habis maghrib ada tawaran untuk cobain casting. Bukan cobain sih, lebih tepatnya ada tawaran untuk ngajakin main film, tapi diminta untuk bikin video casting dulu. Jadi video monolog lah, dikasih dialog. Terus ya udahlah, saya buat video itu semalam-malamnya hari. Terus besok, bukan besok, di jam 11 malam dapat informasi lagi dari si Rido. Katanya saya tuh diminta untuk datang langsung besok, yang mana itu hari ini, untuk reading bersama. Eh, Memang agak terkesan mepet, tapi saya sangat antusias sekali karena ada tawaran lagi kan. Dan ini menjadi peluang yang baik untuk memulai tahun 2025, saya pikir begitu. Yang mana rencananya di hari ini sebenarnya itu saya ada kegiatan untuk bersama Ani dan Asika untuk pergi ke sebuah tempat di mana Ani sudah berjanji juga dengan salah satu sepupunya gitu. Jadi dengan adanya tawaran ini, jadi di switch lah harinya gitu. Jadi hari ini saya reading, besoknya di tanggal 5 baru kita akan bertemu begitu. Dan untungnya bisa. Jadi ya udah. Jadi tadi reading, alhamdulillah. Nggak tahu ya, semoga dari reading tadi eh, teman-teman produksian suka dan tertarik dan bisa langsung membangun chemistry untuk nantinya kita benar-benar produksian. Saya belum bisa banyak bicara soal project ini, tapi dari sini saya terbuka untuk menceritakan beberapa cerita tentang saya pernah diajak untuk eh, bermain film. Kayaknya pembahasan hari ini seputar itu aja ya. Tadi ada yang komentar, kalau tidak salah dari anak Sipasan, minta bahas alasan keluar dari Comika Manajemen. Itu nanti saja. Kalau hari ini kayaknya pengen ngebahas soal uh, Rin dan ajakan main film. Saya sangat minat dengan dunia perfilman, bahkan dari SMP, semenjak ada HP Nokia 66 atau Nokia N72 atau N73, saya lupa, dimana kita itu sudah bisa merekam merekam untuk di pause and go. Maksudnya gimana ya, di pause terus di play lagi, jadi itu akan jadi durasi video yang sama. Jika kawan-kawan pernah melihat video penampakan kayak misalnya begini, pakai HP kamera Nokia 66, lihat ada, wah ada orang nih, terus tiba-tiba tek hilang lah, dia di mana, oh ternyata dia di sini, dipindahin gitu. Itu salah satu minat saya terhadap jangan film dulu deh, minat saya terhadap
dunia visual. Karena segitu menariknya untuk pause and play, ternyata orangnya hilang gitu. Lanjut di SMK, karena setelah SMP mulai minat dengan dunia visual, saya masuk SMK Seni Rupa, yaitu SMK 4 Padang. Jadi mana di sana itu sebenarnya adalah fokusnya ke seni rupa, karena itu adalah sekolah SMSR, sekolah menengah seni rupa. Tapi waktu saya masuk itu sudah ada jurusan multimedia, yang mana nggak cuman soal menggambar dan melukis. Jika kawan-kawan lihat di belakang saya ada banyak gambar, karena memang saya juga suka menggambar. Jadi ya udahlah sekalian aja. Di SMK saya juga belajar audio visual. Salah satu yang saya bikin itu dulu pernah belajar efek, bikin film pendek horor-hororan, bikin video klip. Terus tugas akhirnya juga tentang iklan layanan masyarakat. Ada sih kalau nggak salah filenya, cuman saya lupa saya upload di YouTube. Ceritanya tentang temanya taat berlalu lintas, dan cerita yang saya buat adalah orang yang tidak punya SIM tapi nekat bawa motornya ke jalan raya. Dia mau touring, karena dia tidak punya SIM, orang tuanya melarang, tapi dia berkelahi dengan orang tuanya. Terus pas dia mau pergi, orang tuanya teriak, kamu tidak punya SIM gitu. Di perjalanan dia selalu ngebayangin orang tuanya, ya kayak gitulah. Nantilah videonya kalau saya upload lagi pasti akan terkesan aneh. Karena itu awal-awal sekali kawan-kawan. Saya waktu itu pakai kamera Sony MD 1000 yang gede. Singkat cerita, setelah sekolah SMK saya itu pengen melanjutkan dunia audiovisual atau perfilman. Saya pengen gabung di Institut Seni Indonesia di Yogyakarta atau ISI Jogja. Nah, di sana itu ada kalau nggak salah jurusan TV dan perfilman. Nah, di situ tuh saya pengen masuk lah di jurusan itu. Udah bimbingan sama senior yang ada di sana selama 3 bulan kalau nggak salah. Pas ujian hasilnya gagal dan jujur sangat kecewa sekali, karena saya tuh pengen banget untuk belajar di dunia perfilman gitu. Jadi waktu ujian itu saya nggak tahu ya, sekarang itu mungkin udah berbeda cara ujiannya. Dulu itu ujiannya adalah semua calon mahasiswa dikumpulin dalam sebuah ruangan, terus disuruh menonton sebuah film. Jadi ada tayangan film, ditayangin lah filmnya. Terus selesai nonton film, calon mahasiswa tadi diminta untuk mendeskripsikan film tersebut. Nah, saya mikirnya mendeskripsikan film tersebut, ya udah saya bikin aja jalan ceritanya, ya kan. Si A ketemu si B, halangannya si ini, terus dia akhirnya gini, solusinya gini. Dari satu HVS yang dikasih, saya hanya mengisinya setengah HVS saya tulis. Karena saya hanya menceritakan gambaran cerita dari film yang saya tonton. Ternyata saya lihat kiri kanan depan belakang, orang-orang itu membutuhkan minimal 2 atau 3 HVS. Terus saya mikir apa yang dicatat nih? Ternyata dia bahas soal sinematografinya, musiknya, scoring, terus juga angle, terus juga mood, dan pokoknya banyak lah. Di situ saya sadar pemahaman film saya itu masih kecil sekali. Ternyata orang-orang sebaya saya sudah segitunya detail memperhatikan sebuah film. Dan ya, gagal. Saya tidak masuk isi Yogyakarta. Tetapi sedikit ada hiburan kalau saya diterima di UNP jalur undangan, karena pakai nilai rapor kalau nggak salah waktu itu ya. Diundang di UNP, akhirnya saya berkuliah lah di UNP. Saya kuliah di UNP, masuk jurusan seni rupa prodi DKV. Bahkan di DKV sendiri saya pengennya itu memang di dunia audiovisual. Cuman sayangnya di DKV waktu itu belajar audiovisual itu hanya mata kuliah, jadi bukan yang spesial, apa istilahnya saya jadi lupa. Intinya kita belajar audiovisual itu di semester 3 dan 4 kalau nggak salah, 3 atau 4 SKS lupa. Saya bikin film pendek. Setelah itu mau
selesai mau wisuda harus bikin tugas akhir. Nah waktu itu saya bikin tugas akhir film yang judulnya Tahalang Sumpah. Itu bisa kawan-kawan tonton di YouTube saya. Judulnya Tahalang Sumpah, film by Rin Hermana atau apa gitu judulnya. Itu bisa kalian tonton. Silakan review atau komentar terhadap film itu, terserah, nggak apa-apa. eh Awalnya waktu saya ngasih judul bikin film, dosen agak ragu karena tidak ada mahasiswa DKV yang bikin film untuk tugas akhir. Kalau biasanya branding, desain logo, terus apa gitu, packaging dan lain-lain, saya malah bikin film. Kalau yang lain kan fokus ke desainnya, saya malah bikin film. Jadi hal itu yang membuat dosen-dosen itu mikir bisa nggak gitu. Terus dengan pede dan sedikit rasa ambisi, saya bilang saya bisa. Nanti saya akan minta bantuan ke teman-teman yang kuliah di ISI Padang Panjang, karena ada teman yang kuliah di ISI Padang Panjang jurusan perfilman. Jadi mungkin saya pakai jurnal-jurnal dari mereka untuk bahan ininya kita apa tugas akhir saya. Terus pertanyaan simpel dari si dosen, apa hubungannya DKV sama si film? Kalau nggak salah ini dengan soknya saya bilang film adalah media untuk menyampaikan komunikasi. Film adalah salah satu media untuk menyampaikan sebuah komunikasi, Pak. Karena kan DKV desain komunikasi visual, di mana kita berkomunikasi melalui visual, dan pastinya hal ini sudah by design semuanya. Di situ kayak wah Rin harusnya ini cum laude ini anjay. Jadi eh dosen setuju dan diproduksi lah film itu. Waktu itu saya sudah stand up, jadi sudah ada uang tabungan, yang mana ternyata semua uang tabungan saya habis untuk membuat film. Waktu itu saya punya uang tabungan sekitar 7 juta kalau nggak salah ya. Itu 7 juta. Jadi film itu total semua biaya yang saya keluarkan itu 7 juta. Tapi ini tidak termasuk bayar kru, bayar talent. Itu rata-rata kebutuhan aja kayak makan, konsumsi, rokok-rokok, terus juga kebutuhan-kebutuhan yang lain lah, bensin dan lain-lain. Saya tidak bayar kru, saya minta tolong kepada junior-junior saya di kampus untuk bantuin saya bikin film, dan saya juga minta bantuan ke teman-teman dari ISI Padang Panjang bantuin saya bikin film, dan semua mau gitu. Untungnya mau ya, nggak ada yang nolak. Ada sih, bukan nolak ya, tapi lebih tepatnya dia jadinya nggak bisa gitu. Ya itu nggak masalah. Lahirlah film dengan judul Talang Sumpah. Ya udah. Setelah itu, ini mungkin perlu saya ceritakan juga ya. Jadi setelah film Talang Sumpah itu jadi, saya belum tahu ini mau diarahin kemana. Jadi pengennya diarahin ke festival-festival. Masalahnya saya tuh nggak ngerti masukin film ke festival, nggak tahu festival apa yang harus saya ikutin, nggak tahu link relasi film festival film itu adanya di mana, terus link jalannya gimana. Saya juga nggak terlalu nyari, itu kesalahan saya tuh. Tapi ada satu festival film yang dikasih tahu sama junior saya dan menyarankan saya untuk memasukkan film itu ke si festival itu. Kalau nggak salah Festival Film Sumatera Barat kalau nggak salah tuh, itu dari Kemendikbud. Dan itu umum, bukan pelajar ya, jadi umum. Yaudahlah saya masukin. Kebetulan kriterianya waktu itu masih aman. Nah ini poin pentingnya. Jadi syarat untuk memasukkan film ke festival itu durasinya maksimal 30 menit. Film saya total durasinya 33 menit kalau nggak salah. Jadi ada 3 menit lebih nih. Nah 3 menit lebih ini itu kayak kredit title, terus juga ada beberapa footage tambahan gitu. Intinya 3 menit itu nggak terlalu bisa diakalin untuk dipotong sampai ke 30, tapi karena mepet jadinya ya udahlah kirim aja. Ternyata diterima lolos tuh masuk. Dan dikabari juga kalau ternyata film Tahalang Sumpah itu masuk nominasi. Jadi ada 4 besar film
masuk nominasi. Saya lupa 3 filmnya apa. Masuklah saya satu tuh, Talang Sumpah. Dan dan eh akhirnya datanglah malam penganugerahan. Waktu itu saya ditelepon panitia untuk, ayo ikutan ini, ikutan ke malam anugerahnya, malam awardnya gitu. Siapa tahu filmmu menang. Karena ada juara satu, juara dua, juara tiga. Yang juara empat nggak ada. Juara favorit juga nggak ada. Jadi ada kemungkinan satu film yang hanya sebagai nominasi nih gitu. Eh, Terus waktu itu kondisinya juga lagi hujan deras, jadi saya memutuskan untuk nggak usah lah, ntar kalau menang kabari aja gitu. Tapi penelitiannya itu tuh maksa terus tuh, ayo datang aja nggak apa-apa, bisa tunggu hujan, kita masih ini kok, masih akan standby sampai jam 9 jam 10 gitu, karena waktu itu dari sore udah dikabarkan habis asar kalau nggak salah. Terus saya bilang nggak bisa, nggak bisa nih, nggak keburu, nggak usah lah, nggak apa-apa gitu. Penelitian nelfon terus nanyain udah di mana, ayo bang gini gini gini. Terus ada feeling dong kalau saya bakal menang, karena dipaksain terus nih gitu. eh Ya udahlah gitu, saya datang ke lokasi hujan-hujanan pakai mantel 5 ribuan, tau gak sih, mantel 5 ribuan yang gampang sobek di bagian ketiak. Dan benar, waktu jalan ke lokasi hujan deras dan memang sobek di bagian ketiak, basah lah baju bagian bawah, terus celana udah basah. Untungnya pakai celana hitam jadi nggak terlalu kelihatan kan. Habis itu kita datang, ternyata langsung datang ke segmen pembacaan pemenang gitu. Ternyata pas sampai di lokasi, bertemulah dengan beberapa guru waktu di sekolah dan juga teman-teman yang lainnya. Ternyata mereka sudah melakukan screening atau menayangkan film-film, keempat film tersebut. Terus beberapa dari mereka bilang kalau harusnya film abang dapat nih bang, minimal juara dua katanya, minimal juara dua. Saya karena tidak merasa, tidak ingin apa ya, berekspektasi berlebih, jadi nggak usah lah, biarin aja lah gitu. Saya pengen hadir aja, terus juga ngeliat aja gitu. Walaupun ada sedikit rasa, oh iya ya gitu ya, bisa ya menang ya gitu. Karena semua semua orang yang kenal saya bilang gitu. Saya bahkan mikirnya jangan karena kenal gitu. Mereka sampai yang kayak, sumpah bang harusnya gini 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 bang gitu. Nggak ada lawan gitu. Ya gitulah. Sampailah pembacaan nominasi. Film terbaik nomor 3 dibacain, ternyata bukan film saya. Film terbaik kedua, saya sempat mikir kalau ini film saya ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau enggak, saya pulang aja gitu. Ternyata bukan film saya. Dan pemenang nomor satu film festival. Sebenarnya saya sudah mau pulang karena udah nggak pede. Tapi beberapa orang-orang yang lain ngerasa kalau saya akan menang. Jadi udah kayak, menang, ayo bang, standby bang, siap bang, menang ini bang, pasti bang gitu. Ternyata yang juara satu bukan film saya. Jadi saya sih nomor 4. Udahlah tuh, habis itu ya udah selesai acara nominasinya, saya pulang. Singkat cerita, beberapa bulan setelah itu, salah satu dari talent di film itu punya teman yang juga panitia di sebuah festival yang tadi yang saya ikutin. Dia membocorkan sebuah informasi yang saya pikir seharusnya saya nggak perlu tahu ini, tapi dia ngasih tahu kalau harusnya film saya itu dapat juara satu atau juara dua, tapi panitia mempermasalahkan sisa durasi yang ada gitu. Jadi kan syarat minimalnya 30 menit. Film saya 33 menit. Jadi panitia gara-gara saya tidak sesuai dengan syaratnya itu, jadinya tidak dimenangkan gitu. Nah, ya, agak kesal sedikit. Pertama, saya tidak perlu tahu itu karena kadang saya punya prinsip lebih baik saya nggak tahu daripada saya tahu, jadinya kesal gitu. Terus saya tuh jadi kepikiran, kenapa kalau durasi permasalahan dari awal nggak usah dimasukin aja, nggak usah sampai masuk nominasi, udah dibatalin aja ketika saya memasukkan film itu ke si apa namanya, si festival itu gitu. Dari situ saya ngerasa kayak, udahlah, saya nggak akan ikut festival-festival lagi. Agak jauh tuh dunia film.
nggak mulai ngikutin lagi film, maksudnya nggak mulai ada ambisi buat bikin film lagi karena saya udah fokus ke kerja waktu itu. Terus juga apa namanya, mulai fokus di stand up, bangun karir stand up. Sampai akhirnya diajakin lagi sama Ko Ernest buat main di CTS series itu, kalau nggak salah di Netflix ada, jadi warga pemain gitu. Terus jeda lagi kerja di Comika, dapat tawaran lagi main film sebagai itu bakar, salah satu salah satu scene yang jujur merubah hidup saya. Dan saya yakin banyak beberapa orang-orang baru itu datang ke saya karena tahu si bakar tadi itu. Ya setelah itu lanjut ke proyekan-proyekan film yang sedang dikerjakan, dan saya nggak tahu ya, mungkin tahun 2025 ada yang rilis, tapi ya semoga semoga aja. Karena produksi film itu kayak gini kawan-kawan, ada produksi film yang terhenti sampai produksian aja, tapi nggak nggak lanjut untuk penayangan, jadi hanya habis diproduksi. Itulah mungkin kenapa si pemain atau si kru itu nggak selalu bisa membocorkan, karena ini belum pasti jadi nih gitu. Kita lagi masak, kalau masakannya jadi tayang entah itu di YouTube atau di OTT, kalau udah selesai masak ternyata masakannya tidak bisa ditayangkan, ya akhirnya selesai gitu. Karena banyak sekali, saya baru tahu banyak sekali yang kayak gitu. Jadi ya cukup dijadikan bahan pelajaran aja. Oh ya, dulu tuh saya pernah jadi ekstras juga waktu di Padang Panjang. Jadi kan teman saya kuliah di Padang Panjang, jadi saya sempat main ke sana, lihat mereka produksian, terus diajak jadi ekstras. Dan ya yang penting sudah ngerasain lah ya. Dan tadi itu reading, saya tidak tahu, tapi saya sepertinya akan update terus karena ini uploadnya tiap hari. Jadi doakan saja. Ya, targetnya cuma 15 menit, ternyata videonya sampai ke 22 menit. Terima kasih kawan-kawan, sehat selalu. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.